Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sumaya SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi bab 14 yaitu analisis industri. Langsung saja kita perkenalan dengan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Vika Afdela, NPM 08. Yang kedua ada Iza Pambayun, NPM 10. Yang ketiga ada saya sendiri Putri Adina Pangesti, NPM 13. Yang keempat ada Rizka Mardianti, NPM 18. Dan yang terakhir ada Gustia Monika, NPM 32. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Vika Afdela. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian industri. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis industri. Analisis industri merupakan dalam analisis industri, investor mencoba memperbandingkan kinerja dari berbagai industri untuk bisa mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek paling baik ataupun sebaliknya. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis industri tersebut, investor akan untuk mempertimbangkan saham-saham dari kelompok industri mana sajakah yang akan dimasukkan dalam portofolio. Selanjutnya, pengertian industri. Nah, dalam pengelompokan suatu industri, bayangkan, karena banyak perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang berbeda. Nah, jadi untuk meminimalisir masalah tersebut, diperlukan suatu metode pengklasifikasian industri. Salah satu metode pengklasifikasian industri adalah berbagi divisi atau disebut dengan SEG. Standar pengelompokan industri di Indonesia disebut dengan Jakarta Stock Exchange Structural Industry Classification atau JASIJA. Ini terdiri dari 9 divisi dan masing-masing divisi tersebut dibagi lagi menjadi kelompok industri yang diberi kode 2 digit. Nah, ini ada tabel klasifikasi. Ada pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, konstruksi, properti dan real estate, ada infrastruktur, utilitas dan transportasi, ada keuangan, dan yang terakhir ada industri perdagangan dan jasa. Nah, untuk pemaparan materi yang kedua akan dijelaskan oleh Rizka Mardianti. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian analisis industri. Nah, analisis industri ini merupakan tahap penting yang perlu dilakukan investor, karena pada analisis tersebut dipercaya bisa membantu investor untuk mengidentifikasi peluang-peluang investasi dalam industri yang mempunyai karakteristik risiko dan return yang menguntungkan bagi investor. Selanjutnya di sini ada beberapa penelitian yang terkait dengan analisis industri yang telah didokumentasikan oleh Riley dan Brown pada tahun 1997 dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut ini. Yang pertama, studi mengenai kinerja tahunan industri menunjukkan bahwa industri yang berbeda mempunyai tingkat return yang berbeda pula. Nah, maka hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis industri itu penting untuk mengetahui perbedaan kinerja antar industri, sehingga akan membantu investor dan para analis untuk membantu mengidentifikasi peluang-peluang yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Selanjutnya yaitu tingkat return masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya. Dengan demikian, pada return industri ini, kita menggunakan data return industri bukan saja di masa lalu, tetapi kita juga menggunakan data industri di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama terlihat cukup beragam. Nah, pada hal ini menunjukkan bahwa analisis industri juga perlu diikuti dengan analisis perusahaan. Yang keempat yaitu tingkat risiko berbagai industri juga beragam. Sehingga analis dan investor perlu mempelajari dan mengestimasi faktor-faktor risiko yang relevan untuk suatu industri tertentu seperti halnya estimasi return. Yang kelima yaitu tingkat risiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu. Sehingga pada analisis risiko berdasarkan data historis dapat digunakan untuk mengestimasi risiko industri di masa yang akan datang. Dari
Dari berbagai hasil penelitian yang sudah disebutkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa analisis industri itu penting untuk dilakukan, baik untuk meminimalkan risiko ataupun untuk mengidentifikasi industri yang mempunyai prospek yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu estimasi tingkat keuntungan industri. Dalam melakukan analisis industri ini, investor juga perlu menilai industri yang akan dianalisis dengan menilai dan menentukan return yang diharapkan dari suatu industri. Investor akan dapat menentukan peluang investasi pada industri-industri yang mempunyai prospek terbaik. Nah, di sini ada dua langkah yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, menganalisis earning per share atau EPS yang diharapkan dari suatu industri. Yang kedua, yaitu mengestimasi price earning ratio atau PE yang diharapkan atau disebut juga dengan expand earning multiplier industri. Selanjutnya, jika hasil kedua estimasi tersebut dikalikan, maka akan diperoleh nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri. Nah, dengan mengetahui nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri tersebut, selanjutnya akan dapat ditentukan tingkat return yang diharapkan dari suatu industri, yaitu dengan cara yang pertama, membagi nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri ditambah dividen yang diharapkan dari industri dengan nilai awal industri tersebut pada periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu dengan membandingkan tingkat return yang diharapkan dari industri terhadap tingkat return yang diisyaratkan oleh investor. Oleh karena itu, dalam penentuan keputusan investasi, pilihan investor sebaiknya pada industri-industri yang mampu memberikan return yang diharapkan lebih besar dibandingkan tingkat return yang diisyaratkan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman anggota kelompok saya. Di sini ada estimasi earning per share industri, di mana mengestimasi EPS sendiri atau earning per share ada 3 teknik. Yang pertama ada teknik daur hidup industri, yang kedua ada analisis input-output, yang ketiga ada hubungan antara industri dengan ekonomi secara keseluruhan. Nah, di sini ketiga teknik ini saling melengkapi, tidak boleh berdiri sendiri, sehingga investor dapat mengkombinasikan ketiga teknik tersebut untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai posisi dan prospek industri dalam berbagai skenario. Nah, langsung saja di sini teknik yang pertama yaitu daur hidup industri. Di mana di sini ada grafik. Nah, di sumbu X ini menggambarkan waktu, kemudian di sumbu Y ini menggambarkan penjualan. Nah, di sini ada tahap daur hidup industri dari permulaan sampai penurunan. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu permulaan, di mana di sini industri baru perkenalan atau introduction industrinya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pertumbuhan. Nah, di mana di sini industri mulai berkembang. Bisa dilihat di sini grafiknya mulai naik. Kemudian di sini ada tahap kedewasaan atau matur. Nah, di sini grafiknya mulai naiknya agak lambat ya. Dikarenakan di sini industri ini mulai terjadinya kedewasaan. Kemudian selanjutnya tahap stabil. Nah, di sini grafiknya mulai stabil. Kemudian tahap yang terakhir yaitu penurunan. Nah, di sini industri mulai menurun. Nah, dari daur hidup industri ini kita dapat mengenali tahap apa industri kita yang sedang kita lakukan sekarang, begitu. Kemudian teknik yang kedua, analisis input dan output.
di mana cara ini untuk mengetahui gambaran prospek penjualan suatu industri di masa yang akan datang dengan cara mengidentifikasi supplier atau pemasok dan konsumen dari suatu industri. Nah, dengan analisis ini kita dapat mengestimasi permintaan konsumen di masa yang akan datang serta kemampuan pemasok untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan dalam suatu industri. Nah, informasi ini nantinya dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya tingkat penjualan dan keuntungan suatu industri di masa yang akan datang. Kemudian, teknik yang terakhir yaitu hubungan industri dan ekonomi, di mana teknik ini yaitu membandingkan tingkat penjualan industri dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang berhubungan dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh industri tersebut. Nah, teknik ini didasari oleh asumsi bahwa kondisi perekonomian di mana suatu industri beroperasi akan terkait dengan penjualan dan keuntungan suatu industri. Jadi, ketika permintaan suatu barang bertambah, kita juga harus menyeimbangkan suppliernya atau pemasoknya. Tidak boleh ketika permintaan bertambah malah suppliernya berkurang begitu. Nanti di sini hubungan industri dan ekonomi tidak stabil gitu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu persaingan dan return industri yang diharapkan. Faktor penting lain yang mempengaruhi besarnya profit yang bisa diperoleh oleh suatu industri yaitu intensitas persaingan dalam industri tersebut. Michael Porter berpendapat mengenai strategi kompetitif, yaitu suatu strategi yang berguna untuk mencapai posisi kompetitif dalam industri. Intensitas persaingan dalam suatu industri akan menentukan kemampuan industri untuk tetap memperoleh tingkat return di atas rata-rata. Nah, di sini ada 5 faktor yang menentukan profitabilitas dalam suatu industri, di mana 5 faktor ini mempunyai pengaruh terhadap komponen ROI atau Return on Investment dalam suatu industri. 5 faktor yang menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri. Yang pertama ada persaingan antara perusahaan yang ada dalam industri. Persaingan dipengaruhi oleh pertumbuhan industri, biaya tetap, dan hambatan untuk keluar dari industri tersebut. Pertumbuhan yang lambat akan membuat perusahaan semakin ketat bersaing dalam memperebutkan mangsa pasar yang relatif kecil. Tingginya biaya tetap juga akan mendorong peningkatan persaingan, karena dengan tingginya biaya tetap akan mengharuskan perusahaan untuk memproduksi dengan kapasitas penuh. Nah, hal itu akan menyebabkan penawaran di pasar semakin meningkat yang kemudian akan menyebabkan harga barang semakin menurun sehingga persaingan akan semakin ketat. Faktor yang kedua yaitu ancaman pemain baru. Meskipun sebuah industri ini mempunyai jumlah pesaing yang sedikit, investor perlu mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang potensial menjadi pemain baru dalam suatu industri. Besarnya ancaman pemain baru ini akan dipengaruhi oleh adanya hambatan-hambatan masuk atau barrier to entry dalam suatu industri seperti tingginya biaya investasi, peraturan pemerintah, dan harga barang yang relatif kecil dibandingkan dengan biaya produksi. Jika hambatan masuk suatu industri relatif tinggi, maka kemungkinan adanya pemain baru yang masuk dalam industri tersebut akan semakin kecil. Nah, faktor yang ketiga yaitu ancaman adanya produk substitusi, di mana produk substitusi akan membatasi profit potensial suatu industri karena barang substitusi akan memunculkan alternatif bagi produk perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan perusahaan untuk menentukan harga produk akan semakin berkurang karena dibatasi adanya produk substitusi. Artinya begini, jika harga produk perusahaan terlalu tinggi, konsumen bisa saja berpindah ke produk substitusi yang ditawarkan di pasar. Faktor yang keempat yaitu bargaining power pembeli, di mana daya tawar pembeli di pasar yang kuat bisa mempengaruhi profitabilitas industri. Hal ini bisa terjadi jika konsumen dapat menawar harga atau meminta kualitas yang lebih tinggi dengan kemungkinan pilihan dari produk yang akan diberikan oleh pesaing lain. Bila jumlah konsumen lebih banyak dari jumlah industrinya, maka bargaining power konsumen akan rendah. Sebaliknya, jika jumlah industri lebih banyak dari konsumennya, maka bargaining power
konsumen akan besar. Faktor yang kelima atau yang terakhir yaitu bargaining power pemasok, di mana pemasok dapat mempengaruhi return industri di masa yang akan datang karena mereka mempunyai kekuatan untuk menentukan harga dan kualitas dari produknya. Jika jumlah pemasok lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah industrinya, maka pemasok memiliki bargaining power yang besar. Sebaliknya, jika pemasok lebih banyak dari industrinya, maka bargaining power akan berkurang. Analisis 5 faktor yang menentukan persaingan industri dapat digunakan menilai profit potensial dari suatu industri untuk jangka panjang. Di samping itu, investor juga bisa mengamati perubahan lingkungan yang terjadi setiap saat. Karena bisa jadi struktur industri akan berubah akibat adanya perubahan lingkungan dari industri tersebut. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Gusnia Monica. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai estimasi earning multiplier. Estimasi earning multiplier terbagi menjadi dua faktor analisis. Yang pertama, analisis makro dan analisis mikro. Analisis makro adalah analisis yang mempelajari mengenai hubungan antara earning multiplier industri dengan earning multiplier pasarnya. Nah, dalam analisis makro perlu diingatkan bahwa hubungan antara industri dan pasar tidaklah sama untuk setiap industri. Bahkan, untuk industri tertentu hubungan tersebut tidak signifikan. Oleh karena itu, sebelum menggunakan analisis makro dalam mengestimasi earning multiplier untuk industri, kita perlu mengevaluasi terlebih dahulu kualitas hubungan antara rasio harga laba per saham industri yang akan dianalisis dengan harga atau laba per saham pasarnya. Di samping itu, kita juga perlu melengkapi analisis makro dengan analisis mikronya. Kemudian terdapat analisis mikro. Estimasi earning multiplier industri dilakukan dengan cara mengamati variabel-variabel yang mempengaruhi earning multiplier industri seperti dividend payout ratio, tingkat return yang disyaratkan dalam industri, dan tingkat pertumbuhan earning dan dividen industri yang diharapkan. Kemudian dalam mengestimasi earning multiplier industri dengan analisis mikro dilakukan dengan cara mengestimasi 3 variabel yang menentukan earning multiplier industri, yaitu terdapat dividen payout ratio, tingkat return yang disyaratkan dengan pertumbuhan, dan dividen yang diharapkan. Dalam hal ini membandingkan 3 variabel tersebut dengan harga atau laba per saham pasar. Dari hasil analisis tersebut, selanjutnya dapat diketahui apakah earning multiplier industri akan berada di atas atau di bawah ataupun sama dengan earning multiplier pasarnya. Oke, baik teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 4. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan atau sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.